عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المتقين، سيد الأولين والآخرين، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن التقوى هي وصية الله، وقال تعالى في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين الثابتين على قدم الرسول وصحبه الكريم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah di dalam kehidupan dunia kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya manusia yang bertakwalah yang disebutkan di dalam Al-Quran orang-orang yang mulia,
Kemuliaan tersebut bukan saja di dunia, tapi bakal kelak sampai ke akhirat. Dan orang bertakwalah yang akan menempati tempat yang paling mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kita sudah berada di dalam bulan Dzulhijjah, di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Abu Uthman, kanu yufaddiluna 13. Mereka para salafun salih mengagungkan 10 hari. Pertama yaitu Ashrul Awal min Dzulhijjah. Mereka mengagungkan mengisi dengan ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang nomor 2 wa Ashrul Awal minal Muharram, dan mereka mengagungkan mengisi dengan ibadah 10 permulaan di awal bulan Muharram. Dan 10 yang akhir, yaitu mereka mengagungkan dan mengisi dengan ibadah Ashrul Awakhir min Ramadan, yaitu 10 akhir dari bulan Ramadan. Karena sesungguhnya dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada di dalam kehidupan yang lebih afdal dibandingkan dari amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan, yaitu 10 awal di dalam bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah di dalam 10 awal Dzulhijjah minat tahlil wat takbir, untuk memperbanyak tahlil dan juga takbir, dan juga segala yang membuat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ma'asyiral muslimin, di dalam saat-saat ini banyak dari jamaah haji, baik di dalam negeri kita, negeri Indonesia, ataupun penjuru dunia, untuk mendatangi Baitullah, menjalankan rukun Islam kelima, yaitu haji dan berziarah ke makam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis Nabi, afdalul jihad al-haji, paling afdalnya jihad yaitu haji ila Baitillahil Haram. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban an Ibn Umar, beliau mengatakan bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal haja hina yakhruju min baitihi lam yakhutta khatwatan illa kataballahu lahu biha hasanah. Sesungguhnya orang yang menunaikan ibadah haji, tidak ada satu langkah yang dikeluarkan dari rumahnya menuju tempat dia beribadah haji, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya dan akan diberikan kebaikan satu langkah yang dia keluarkan. Dan juga akan dihapus kejelekan di antara dia dengan langkah menuju ibadah haji. Fa'idha waqafu bi Arafat, ketika mereka wukuf di Arafah, bahallahu bihim malaikatahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan dan juga membanggakan kepada para malaikatnya. Allah mengatakan, unduru ila ibadi, lihatlah wahai para malaikatku, mereka hamba Allah datang dalam keadaan biasa, pakaiannya dalam keadaan wukuf di Arafah. Ushhidukum, saksikan, anni ghafartu lahum dunubahum, aku ampuni dosa-dosa mereka, walaupun dosanya ada qadris sama, dengan jumlah bilangan tetesan air hujan dan kerikil yang ada. Di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menasihati, sepatutnya bagi orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji,
adalah pertama tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan kecuali ila Baitillahil Haram, ke Makkahul Mukarramah untuk menjalankan ibadah dan juga untuk berziarah ke makam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan wala yakunu fi safarihi wa hajjihi minal mustakbirin, dan jangan ketika berangkat haji dan ziarah ke makam Nabi termasuk orang-orang yang sombong wal iyadu billah. Dan juga diusahakan zaduhu, bekalnya, hartanya ketika digunakan untuk ibadah haji adalah harta yang halal. Karena sesungguhnya orang-orang yang beribadah haji dalam keadaan hartanya haram, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la labbaika wa la sa'dak, tidak ada panggilan dan tidak ada kebahagiaan untukmu, zaduka haramun, bekalmu adalah bekal yang haram, warahilatuka haramun, dan tungganganmu, kendaraanmu yang digunakan adalah kendaraan haram wal iyadu billah. Dan juga tidak lupa dan juga menjadi kewajiban bagi seorang muslim, artinya untuk membalas jasa manusia yang dengan jasa beliau kita dapat mengetahui ajaran Islam. Dengan jasa beliau kita mengetahui tentang syariat haji, tentang syariat salat. Siapa beliau? Adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika waktu berangkat haji jangan kita tinggalkan untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berziarah ketika setelah meninggal Rasulullah seperti berziarah ketika waktu hidup Nabi Muhammad. Man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, kata Rasulullah, ba'da wafa mauti, setelah meninggalku, faka'annama, maka seakan-akan dia berziarah kepadaku ketika waktu aku hidup. Barang siapa yang haji kemudian tidak berziarah ke makam Nabi Muhammad, berarti dia sudah renggang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku, yaitu syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang pasti kita butuhkan, bukan saja dibutuhkan oleh umat Nabi, dibutuhkan oleh umat-umat terdahulu. Dan syafaat Rasulullah adalah yang memiliki syafaatul udma, syafaat yang besar melebihi dibandingkan para anbiya, para rasul, para siddiqin, wasyuhada, wassalihun. Syafaat Rasulullah adalah syafaat yang sangat diharapkan untuk kita semua. Sehingga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad seakan-akan menghadirkan bahwa beliau Rasulullah adalah hidup hayyun fi qabrihi, di dalam kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucapkan salam dan berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, berziarah juga kepada makam para sahabat dan juga keluarga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga intinya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di dalam ibadah haji sangat banyak hikmah yang bisa diambil di dalam perjalanannya. Sehingga Al-Imam Ghazali mengatakan Allah jadikan di dalam perjalanan haji adalah perumpamaan seperti perjalanan ke akhirat. Ketika orang berangkat haji akan berpisah dengan keluarganya, memikirkan bagaimana perpisahan ketika sakaratul maut. Dan ketika mengambil kain ihram, memikirkan bagaimana kelak manusia akan juga memakai pakaian ihram, yaitu kain kafan. Dan juga ketika waktu antara Safa dan Marwah, memikirkan bagaimana timbangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu timbangan amal kebaikan dan amal kejelekan. Dan ketika wukuf di Arafah, memikirkan bagaimana hanya berapa persen dari manusia yang wukuf. Tapi kita ma'asyiral muslimin harus memiliki iman bahwa Allah kelak akan mengumpulkan manusia dari zaman awal sampai zaman akhir.
Semuanya akan berkumpul bukan di padang Arafah, tapi yaitu di mahsyar, dalam keadaan hufatan urata, dalam keadaan tidak memakai baju dan tidak memakai sandal. Semua dalam keadaan kebingungan, memikirkan dirinya masing-masing. Tapi Allah katakan, faman wajada khairan, barang siapa yang di mahsyar menerima amal ibadahnya bagus, ditemukan di dunianya dia salatnya rajin, ibadahnya rajin, ketika diterima amal ibadahnya bagus, apa Allah katakan? Falyahmidillah, maka dia tinggal memuji Allah. Karena waktu hidup dia dijadikan orang yang taat, dijadikan orang yang takwa, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, takut akan ancaman Allah. Falyahmidillah, tinggal dia memuji Allah. Tapi Allah katakan, waman wajada ghaira dzalik, akan tetapi ketika di mahsyar lembaran amalannya tidak seperti yang diinginkan. Solatnya di dunia Allah katakan wajib dia tinggalkan dengan sengaja. Haram yang sudah jelas di dalam Al-Quran dan sabda Nabi dia lakukan dengan seakan-akan tenang, seakan-akan tidak ada yaumul hisab. Bagaimana orang seperti ini? Allah katakan jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya. Allah memberikan ikhtiar, Allah memberikan an-nadhir, peringatan bagi kita waktu kita hidup di dunia, sehingga satu persatu akan mengalami hisab di antara kita semua. Mudah-mudahan di waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan hisab kita. Allah jadikan kita orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan jamaah haji dari penjuru dunia, wabil khusus dari Indonesia negeri tercinta, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan. Allah jadikan hajinya haji mabrur. Allah sampaikan ke tanah di dalam Indonesia dalam keadaan selamat, ghanimin, salimin. Dan mudah-mudahan kita dapat disampaikan ila baitillahil haram wa ziyarati nabil akram. Dan mudah-mudahan ya Rabbana ya Karim, di dalam keadaan Allah akan kumpulkan manusia di akhir, kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لعلي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار سيد الخلائق والبشر وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم البعث في المحشر. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين الذي قضوا بالحق
وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الوباء والشدة والزنا والزلازل والمحن والبلاء من بلدنا خاصة ومن سائر البلاد عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله عز وجل وعظيم